pas saya ini lombok nabrak ini Samir, terus saya langsung lari ke ini, ke arah rumah pulang. Terus saya tinggalin. Oh, nasib motornya itu akhirnya ditinggalin. Iya, saya tinggalin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Onsome SC. Sebelumnya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita datang dari seorang kawan, gak jauh sih dari rumah saya, cuman dia ini malah mempunyai cerita-cerita yang horor ini. Padahal saya yang udah lama di situ, ya mungkin mungkin itu memang udah jadi apesnya si dia ini gimana, apa saya juga nggak tahu. Ya langsung saja kita tanyakan kepada beliau seperti apa ceritanya. Kebetulan beliau sudah ada di samping saya. Kita langsung tanyakan bagaimana pengalamannya. Ini dengan Mas siapa ini di sini? Mas Pinai. Oh, Mas Pinai. Oke, Mas Pinai ini katanya ini malah mempunyai cerita-cerita yang horor ini dekat rumah ini. Iya, Katanya. betul. Itu ceritanya gimana itu, Mas? Ceritanya itu pas awalannya saya tuh ke warung beli kopi. Nah, pas ke warung itu kepergok teman saya beli rokok. Nah, beli rokok, kata teman saya itu, "Weh, beli apa kamu?" "Beli kopi." "Ayo ngopi di tempatku aja." Ngopi lah ke tempat si teman saya, sebut saya itu si Samir. Oh, Samir. Mas Samir. Iya, Mas Samir. Ngopi lah di situ. Ngopi sambil bercanda, main game. Nah, waktu itu pas jam 9-an. Jam 9 ngobrol sambil ngopi, sampailah jam 10. Sampai jam 10 itu saya itu rasanya pengen makan belut. Oh, makan belut. Malam itu. Iya, malam itu pas jam 10-an itu. Nah, tanyalah ke teman saya, "Ayo pancing aja, pancing ke ini sawah, pancing ke sawah." Terus bikinlah pancing sambil rebus air, bikin kopi. Pancing udah jadi. Nah, mau berangkat persiapan dulu. Nah, tiba-tiba itu si bapaknya Sarip nengokin, "Mau pada kemana?" "Mau ini mancing kemana?" "Ke ini sumur kembar." Sumur kembar. Itu malam berarti ya? Malam sekitaran jam 10 itu mau berangkat. Jam 10 itu, hati-hati kalau di sana senyap itu, jangan ini ngomong kotor, terus jangan buang air sembarangan, intinya izin. Nah, pas mau berangkat itu lupa mau bawa kopi, airnya ngerebus air lagi. Rebus air. Nah, si Sarip, "Udah jangan matang-matang, hangat-hangat aja." Udah nggak sabar sih itu, saya matiin, terus berangkat. Udah jauh dari perumahan itu ada kejadian pancing ini, contoh saya naruhnya kan di kopi. Nah, tiba-tiba kalau saya itu saya lepas kopinya itu, Padahal pancing di topi. ya saya ini Lilit lah. lilit, terus saya cariin. Nah, ketemulah, jalan lagi. Pas jalan lagi, sampai pertengahan jalan itu tiba-tiba ada ular ini, kobra. Ular kobra itu tiba-tiba itu ngadang motor saya sama si Samir itu. Ngadang itu berdiri, Mas. Berdiri. Gede tapi Ya seginian lah, setangan lah. panjang.
Iya panjang, ular kobra. Itu gini mas. Di depan motor. Iya di depan motor, tapi diem di depan motor. Diem. Kata si Samir mau di ini, mau ditelindas saja. Kata saya jangan udah biarin aja. Bahaya. Ntar malah gimana. Nah terus beberapa menit kemudian itu pergi sendiri, ularnya pergi sendiri. Lanjut jalan lagi. Pas mau nyampe itu di jalan itu ada pohon, kalau bahasa Jawa itu nyelantang lah di jalan lah. Nyelantang itu kayak sengaja di ini selantangin ke, taruh di depan jalan itulah ya. Iya. Nah terus saya pinggirin berapa setengah jam kemudian pas mau nyampe itu banyak kempes. Ban motornya kempes. Iya. Itu padahal bocor. Sebelumnya memang nggak kempes lah ya. Nggak kempes. Entah itu bocor apa kempes. Ya intinya inilah kempes lah. Anginnya hilang gitu lah. Iya anginnya hilang. Kiul hilang anginnya. Nah nyampe lah ke lokasi. Itu pas saya naruh motor itu lokasinya ini pohon karet agak luas lah, sekitar setengah hektar lah. Nyampe lah di lokasi ada apa rumah-rumahan yang buat istirahat, buat orang gubuk lah ya. Iya gubuk, kalau bahasa Jawa itu gubuk. Nyampe di lokasi lah ya. Nyampe di lokasi, ngopi sambil ngobrol lah, ngobrol pendek, ngobrol kosong. Nah begitu selesai ngopi itu saya tuh kebelet buang air kecil. Nah, terus si Samir itu nyarilah cacing. Saya mau kencing dulu, kencing pas di pohon karet itu. Besar nggak itu pohon karetnya itu di situ mas? Itu diantara yang lain itu paling besar. Paling besar, terus cabang-cabangnya itu enak buat buat apa namanya, buat nongkrong lah di atas lah. Nongkrong di atas. Nah begitu saya kencing baru setengah itu tiba-tiba ada ranting jatuh ke saya. Ada ranting jatuh ke saya lah. Saya sempat ngomong kata-kata kotor di situ. Iya. Kata-kata kotor. Nah saya terus nyamperin lah si Samir itu. Udah dapet cacing, pergilah mancing. Nah, pas itu mancing belut. Turunlah ke sawah, itu hawanya itu dingin. Itu jam 11-an. Dingin. Jam 11 malam lah ya. Iya. Tapi jam 11 malam di sawah berdua ya? Iya berdua. Berani berarti? Berdua. Itu saking kepenginnya makan belut. Malam-malam dingin hawanya. Nah, jalanlah ke kalau bahasa Jawanya itu galengan. Di kotak-kotakan sawah. Iya, kotak-kotakan sawah. Kata orang situ sih belutnya banyak. Besar-besar banyak di situ. Mancing lah. Terus si Samir bilang gini, kamu ke bawah aja, biar dapat kotak-kotakannya banyak. Saya ke atas, nah kamu ke bawah. Nah saya ke bawah. Terus pas saya mancing itu dimakan, cuma nggak dapat dilepas lagi. Sama si belutnya tadi. Iya. Satu kali dua kali itu begitu juga, sama juga. Terus nah begitu cara bahasa Jawanya itu galengan lah. Galeng demi galeng saya lewatin. Nah itu masih sama mas, masih sama iya, belum dapat, masih dimakan itu dilepas gitu terus ya. Nah terakhir
galeng demi galeng saya lewatin itu. Satu galengan itu ada yang makan. Itu tarikannya itu gede mas, gede. Makan kan, tarikannya gede. Itu mulailah agak merinding saya, agak merinding. Perasaan saya ada apa ya, aku merinding gitu. Itu pas waktu saya narik ininya, narik belutnya itu perasaan saya itu di belakang ada yang ini, ada yang liatin. Itu apa namanya, sama si Mas Samir tadi itu jauh jaraknya? Iya, sekitar 100 meter. 100 meter. Iya. Oh ya, jauh berarti Mas. Jauh. Pakai senter kan. Lanjut. Ya. Begitu saya nengok ke belakang itu nggak ada apa-apa. Nah terus ditarik itu rasanya keras banget mas. Saking kerasnya itu saya ini masukin masukin tangan lah ya. Iya. Ternyata itu yang nyambut itu kain. Cuma ada yang makan, ada belutnya, cuman kain. Itu kain itulah. Kain. Nah, terus maju lagi. Saya merinding lagi tuh mas, merinding saking merindingnya. Di belakang ada sekelebatan ini, pas saya mau nengok ada sekelebatan ini kain putih Sekilas itu lah. Iya, Terbang dia. terbang, tapi saking kencengnya kayak angin, lebat. Terus merinding saya kan, merinding udah masih nggak dapet. Nah begitu jalan lagi ke depan itu perasaan saya itu ada yang nangis tapi campur ketawa. Di sawah itu? Iya di sawah. Pas itu lokasinya pas dekat jembatan, tapi jembatannya itu di ini sebelah jembatan ada pohon-pohon bambu tapi banyak. Nah perasaan saya ada yang nangis tapi ada yang sama ketawa. Iya campur ketawa. Apa reaksi waktu itu mas? Merinding itu mas. Takut lah. Suaranya itu kedengarannya jauh. Ada ini apa namanya, ada keram kayak ini kelapa jatuh kosek jeduk. Nah, terus saya capek kan, itu istirahat dulu di jembatan. Nah di jembatan itu katanya itu nama ininya sawahnya itu Sumur Kembar. Nah Sumur Kembar itu saya senterin itu kelihatan itu sumur kembar itu. Iya. Nah, saya langsung nyamperin ke situ, cuci ini. Sambil masih di ini, masih jauh lah, masih jauh. Ya. Iya. Masih sekitar udah agak ini sih, agak ngedeket sih. Paling 60 meter lah. 60 meteran. Nah, begitu saya cuci kaki. Cuci kaki itu rasanya tuh merinding mas, merinding saking merindingnya sampai keluar ini keringet dingin. Nah begitu keluar keringet dingin itu beneran ada yang ini, ada yang ketawa sambil ini nangis di posisi sumur itu. Iya. Tapi kelihatan nggak itu waktu itu? Belum kelihatan. Kelihatan. Saya sempat ini nyari, sempat nyari. Saya senterin itu, senternya kan gede sih. Sempat nyari itu, tapi saya konsorin itu nggak ada. Tapi nggak ada waktu itu, nggak ada ngerasa takut apa gimana waktu itu mas? Ya takut sih. Tapi penasaran juga. Tapi senterin itu sempat kelihatan nggak seterusnya gitu? Ya belum kelihatan. Saya senterin belum kelihatan. Nah teman saya ini nyamperin saya, terus tanya lah udah dapet belum sama. Nah dimakan tapi ini dilepasin. Saya belum cerita itu mas. Belum cerita. Nah pas itu jam 12 itu ke ini deket Sumur Kembar itu kan ada gubuknya.
ada gubuk. Nah, ini apa istirahat di situlah, istirahat bingung kan mau ngelanjutin, tapi saya udah takut. Udah takut, kata si Samer itu lanjutin aja kan belum dapet, katanya mau ini mau makan ini. Nah saya inilah canggung lah, mau lanjutin, canggung. Akhirnya udahlah pulang aja lah. Saya sempat udah takut itu, udah nggak enak perasaan, udah nggak enak perasaan, udah ke ini sih, udah ke ganggu itu hal-hal kayak gitu. Iya. Nah pulang menuju ke ini, ke motor, pas mau nyalain motor itu ada suara lagi. Suara apa kira-kira tuh? Suara itu tadi, suara yang ketawa sambil nangis itu. iya, ada suara. Tapi maksudnya kayak si Samir ini sempat dengar juga nggak? Dengar. Apa respon si Samir ini waktu itu? Suaranya itu jauh. Samir itu sempat dengerin, kamu denger nggak? Ya denger lah. Langsung ini agak panik. Itu pas hilang suaranya itu saya itu kebelet kencing lagi. Karena saya pas mau berangkat itu ngerebus air belum mateng. Sama ini saya ngeluarin kata-kata kotor di ini. Berarti waktu pas ibaratnya dengar suara itu langsung pulang, apa posisi waktu itu gimana? Belum. Pas mau naik motornya tiba-tiba nggak mau hidup gitu. Nggak mau hidup. Cuman banyak itu kembali jadi kembali keras gitu. Iya, ada anginnya gitu. Ada anginnya. Tapi motornya nggak nyala. Nah, begitu nggak nyala, itu dengar suara lagi, nangis sambil ketawa. Itu pas saya nengok ke atas, itu wujud ada sosok. Apa sih kira sosok? Ya itu kemungkinan itu kunti cuman bawa bayi. Pas nengok ke atas itu senter tiba-tiba mati, senter di kepala. Terus tiba-tiba mati itu. Saking paniknya itu mau lari itu nggak bisa. Terus si teman saya itu megang tangan saya itu lari. Lalu saking kencengnya lari itu sampai nabrak pohon. Itu pas Samir kan depannya, nabrak pohon itu, saya kan di belakang itu nabrak Sarip. Nah pas saya nabrak Samir, terus saya langsung lari ke arah rumah pulang. Motor terus saya tinggalin. Oh, nasib motornya itu akhirnya ditinggalin? Iya, saya tinggalin. Begitu nyampe rumah itu nggak ngomong apa-apa, Mas. Nggak ngomong apa. Saya langsung pulang. Saking paniknya, saking takutnya lah waktu itu lah ya. Iya. Terus saking paniknya itu, saking takutnya saya langsung pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah saya bersih-bersih langsung tidur. Itu pas tidur itu nggak bisa tidur, Mas. Nggak bisa tidur. Saking kepikirannya itu tadi lah ya. Jam 1:30 itu saya nggak bisa tidur jam 2. Nah begitu saya tidur itu saya tuh dimimpiin kunti tersebut. Tapi setelah kejadian itu kayak Mas Pina ini maksudnya kayak badan itu ya nggak sakit itu nggak apa kan? Enggak, alhamdulillah enggak. Ya, masih selamat lah ibaratnya lah. Iya. Itu saya tuh dimimpiin kunti tersebut. Itu dalam mimpi saya tuh bilang ambil gitu. Itu yang dimaksud itu kira-kira diambil apanya itu kira-kira? Ya kemungkinan sih motor kayaknya, sambil ngomong yang sopan gitu. Maksudnya itu memperingatkan lah. Iya. Tapi lewat mimpi.
Nah pas paginya saya bangun itu ke rumah ini Samir. Samir. Nah begitu ke rumah si Samir itu, si Samir udah cerita ke ini bapaknya, cerita bahwa mancing semalam itu ini di ini apa namanya, ditemuin ini sosok kuntilanak. Nah bapaknya Samir itu cerita katanya di sumur kembar itu Memang ada. dulunya itu ini buat, maaf ini ya, buat mesum pasangan itu habis mesum itu pacarnya dibunuh. Cerita si sumur kembar itu kayak gitu. Iya, itu saya baru tahu. Kalau ceritanya pas saya mau berangkat itu saya nggak mungkin ini berangkat ke situ. Jadi pesan-pesan Mas Pena ini apa ini? Ya kalau buat para penghobi mancing itu diusahakan lah jangan ini mancing malam. Bolehlah mancing malam itu ke tempat-tempat yang inilah yang aman, jangan yang ini angker. Yang jelas kita tetap selalu berdoa lah. Iya. Doa, hati-hati biar supaya kita selamat dari ya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau buang air itu ya izin lah, izin, jangan ngeluarin kata-kata yang kotor walaupun kena musibah itu. Ya mungkin itu pesan dari Mas Pena tadi. Jadi untuk para penghobi pemancing, khususnya pemancing malam, apa hobi-hobi lainnya lah, entah apa itu yang berkaitan dengan malam, itu kita harus hati-hati. Dari video-video sebenarnya sudah saya ini sih, saya udah ngomong gitu kan. Beberapa orang juga seringnya memang dia pengalamannya malam gitu kan. Jadi mungkin bagi para yang sering-sering berkeluaran malam untuknya mancing apapun itu, kita harus selalu berdoa lah. Kita tetap berhati-hati. Yang hati-hati aja kadang masih kena apes, apalagi yang tidak berhati-hati gitu kan. Jadi mungkin video malam ini cukup dari sampai sini aja. Nanti kami ada part 2 dari video-video sebelumnya. Kami bakal ada part 2 karena banyak pengalaman yang memang belum bisa diceritakan sekarang gitu kan. Masih banyak gitu. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, di komen di bawah supaya kita bisa menyajikan video-video hangat lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.